Waktu Romo Fusi nyupiri saya lewat pasar besar, saya pegang dengkulnya. Romo Fusi, nanti tugasmu mendatang ke Surabaya, katedral. Saya lihat kok dengkulnya tidak koklok. Terima kasih untuk semuanya yang telah Anda buat untuk paroki Hati Kudus Yesus ini. Memang tadi dikatakan Romo Eko Budi Susilo sebagai pejabat PJS, pejabat sementara, karena keadaan menuntut demikian. Tapi yaitu Romo Eko Budi Susilo kan dulu pernah menjadi sebelum Romo Fusi, sebelum Damar menjadi pastor kepala. Romo Eko Budi Susilo yang adalah Vikjen, wakil uskup untuk urusan umum. Jadi umum ini kan jelas, jadi ya apa saja bisa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Bersama dengan Mazmur 116, marilah kita mempersiapkan diri agar perayaan Ekaristi sungguh menjadi peristiwa iman bahwa kita telah dikuatkan oleh Allah karena menerima Tuhan sendiri dalam hidup kita. Mohon ampun dan belas kasihan Tuhan supaya kita layak menerima iman akan Dia yang menyelamatkan kita. Menurut tradisi iman Kristiani, menjadi jelas bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang merelakan putranya sendiri menjadi korban bagi keselamatan kita. Dan itu nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah disiapkan sejak Abraham rela mengorbankan anaknya, tetapi akhirnya jelas bahwa korban yang direncanakan oleh Abraham, dia lebih mengorbankan anaknya, bukan dirinya sendiri. Dan itu nyata dalam hidup Tuhan Yesus bagi kita yang senantiasa mau memberi kekuatan kepada kita semua yang rela berkorban diri sendiri. Kini aku tahu bahwa Engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anak-Mu kepadaku. Acara berikutnya pembacaan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan pastor kepala paroki. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Pastor Kepala Paroki baru, Romo Yosef Eko Budi Susilo. Dan terakhir, sambutan dari Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Acara kali ini kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari umat kepada Ibu Crescentia Wuri Rukmiwati, kami persilahkan. Salam damai kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, para romo, para suster, dan ibu-ibu WKRI Cabang Hati Kudus Yesus, serta Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, saya sebagai perwakilan umat menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Juventius Fusi Nusantoro yang tanpa terasa sudah 6 tahun mendampingi kami dalam pelayanan penggembalaan umat di Paroki Hati Kudus Yesus, Surabaya. Mungkin banyak hal yang telah dilalui baik dalam suka maupun duka, namun dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati Romo Fusi tetap melayani dan mendampingi kami, umatnya dalam hidup
menggereja. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Romo Fusi dalam menjalankan tugas pelayanan, dan kami juga menyampaikan selamat atas tugas di tempat yang baru di Seminari Garum Blitar. Harapan dan doa kami senantiasa Romo Fusi diberikan berkat kesehatan yang berkelimpahan serta karunia supaya dapat menjalankan tugas dan menjadi berkat bagi sesama. Teriring doa dari segenap umat Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya, selalu kami panjatkan kagem Romo Yusventius Fusi Nusantoro. Terima kasih, berkah dalam. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Kepala Paroki periode 2015-2021 kepada Romo Yusventius Fusi Nusantoro. Kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, para Romo dan segenap umat Allah yang mengikuti upacara ini, baik di gereja dalam keterbatasan ini maupun bagi para saudara yang mengikutinya di tempat Anda masing-masing dengan streaming. Yang pertama, saya pribadi mengucap terima kasih kepada Bapak Uskup yang mengizinkan saya dalam penugasan untuk bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ini. Sebuah penugasan yang bagi saya istimewa dan sungguh ini pengalaman iman bagi saya. Maka terima kasih dan sekaligus minta maaf atas berbagai hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Terima kasih untuk para Romo rekan yang bersama-sama dengan saya dalam tugas penggembalaan ini, DPP, BKP, segenap Astenimam, para relawan, aktivis, dan para donatur pendirma, dan semua umat Allah, termasuk juga umat Allah yang dari paroki luar pun yang ikut aktif di paroki ini dan berdoa di paroki ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan doa-doa Anda sekalian. Bersama juga dengan Sowerdi, para Suster Ursulin, Suster JMJ, dan unit-unit sekolah yang ada di paroki ini. Terima kasih untuk kerjasama dan persaudaraan yang telah kita jalani bersama. Juga dengan para pegawai, karyawan yang baru saja tadi sebelum misa sempat kami bertemu sebentar untuk juga menyampaikan terima kasih. Saya berangkat di tempat ini, bertugas di tempat ini dengan berbekal Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu, dan bawalah aku di jalan kebenaran-Mu, ajarlah aku, karena aku berlindung dan bersandar kepadamu. Itu bekal saya bertugas 6 tahun di tempat ini, Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Maka setiap kali mau ada acara-acara besar maupun kecil, sederhana, rutin, ayat itu yang selalu saya doakan dengan berbagai macam dinamika yang ada di dalamnya. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan kita bersama, terutama dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, merawat umat Allah di tempat ini. Sungguh merupakan tantangan tersendiri bersama para Romo dan para pengurus DPP dan pengelolaan aset harta benda gereja bersama para BKP. Saya masuk di paroki ini 2015 setelah saya renungkan kembali di masa perayaan agung kerahiman ilahi. Dan saya rasa itulah yang menjadi kekuatan saya 6 tahun ini. Karena saya akhirnya mengakhiri tugas di tempat ini juga di tengah masa pandemi. Dan saya merasa bahwa ya memang kerahiman ilahi ini yang menyembuhkan, kerahiman ilahi ini yang menopang, menguatkan kita semua. Maka sungguh kekuatan rahmat ilahi ini, kerahiman ilahi inilah yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita bersama untuk saling bersekutu,
menghidupi hidup gereja di paroki ini. Untuk selanjutnya saya juga memohon doa untuk Anda sekalian, sebagaimana juga saya mendoakan Anda, agar sungguh perjalanan kita selanjutnya masing-masing selalu dalam pelindungan Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya bersyukur atas kesempatan ditugaskan di paroki ini. Saya belajar banyak, saya dididik Tuhan dengan habis-habisan di tempat ini. Saya menemukan tulisan di tahun 2015 dari sebuah buku Kerahiman Ilahi, Panduan Perayaan Kerahiman Ilahi, Salvare quod perierat. Itu salah satu kalimat yang ada di pintu besar, pintu Kerahiman Ilahi di Roma. Dan itu dengan semangat heroik saya kutip, saya pasang di rafter ruang makan pasturan. Itu menjadi semangat saya, kekuatan saya untuk menjadikan pasturan sebagai tempat di mana kami terbuka, para imam terbuka untuk merawat teman-teman imam yang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata salibnya berat, masangnya senang, heroik, bangga, tetapi ketika menjalaninya habis-habisan, jatuh bangun, bercucuran air mata, sampai cemas, takut, sampai-sampai Romo Agung yang dulu diakon agung, lalu Romo Agung setelah mengalami perjalanan beberapa waktu di sini, usul, Romo, saya usul, tulisannya diturunkan, berat Romo. Lalu saya bisik-bisik kepada Romo Agung, Gung, sorry, malu. Kenapa Romo? Wes kadung ditulis, yus ben ditulis. Wes masih abot, wes dilakoni. Itu Salvare quod perierat itu menjadi spirit bagi saya, bahwa pasturan di katedral ini menjadi tempat juga untuk para romo yang membutuhkan pertolongan, pemulihan, untuk juga mengalami keselamatan. Baik, Bapak Uskup dan para romo dan segenap matalah, terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga kebersamaan ini menjadi peristiwa iman bagi kita untuk tetap melangkah dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Tibalah pada acara pembacaan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki. Acara akan diawali dengan pembacaan berita acara yang akan dibacakan oleh Saudara Blasius Heri Dwi Cahyono selaku Sekretaris DPP BGKP. Kepada Saudara Blasius Heri kami persilahkan. Berita acara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki merangkap Ketua Dewan Pastoral Paroki dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki. Surat nomor 31 garing PHKY garing 7 Romawi garing 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2021, bertempat di Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, berdasarkan A. Surat Keputusan Uskup Surabaya nomor 048 garing G.113 garing 3 Romawi garing 2021 tentang pemberhentian jabatan Pastor Kepala Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. B. Surat Keputusan Uskup Surabaya nomor 052 garing G.113 garing 3 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan jabatan Pastor Kepala Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Dilaksanakan serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki merangkap Ketua Dewan Pastoral Paroki dan Ketua Badan Gereja Katolik Paroki, dan tanggung jawabnya dari Pastor R.D. Juvencius Husi Nusantoro kepada Pastor R.D. Yosep Eko Budi Susilo. Terima jabatan ini
diserahkan pula 1. Laporan dan pertanggungjawaban reksa pastoral dalam kurung lihat lampiran 1 dan 2. Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan harta benda gereja dalam kurung lihat lampiran 2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berita acara serah terima ini, bahwa apabila sampai saat ditandatanganinya berita acara serah terima jabatan ini masih terdapat hal-hal yang belum diserahkan atau diselesaikan, akan diselesaikan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak tanpa mengurangi arti dan fungsi serah terima jabatan ini. Serah terima dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab di hadapan BGKP DPP dengan disaksikan oleh wakil dari pihak Keuskupan Surabaya. Dibuat di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2021. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki Romo Juventius Fusi Nusantoro kepada Romo Yosef Eko Budi Susilo. Perwakilan dari DPP Bapak Agus Tafari. Dilanjutkan Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, dengan ini saya serahkan kembali tugas dan tanggung jawab yang sudah saya terima dalam laporan pertanggungjawaban ini. Terima kasih atas penugasan ini dan mohon berkat untuk keputusan selanjutnya. Sambutan dari Pastor Kepala Paroki baru kepada Romo Yosef Eko Budi Susilo kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno, para Romo, Katedral, Romo Fusi, Bapak Ibu semua, fungsionaris DPP BGKP, Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya bukan pastor kepala paroki definitif, saya hanya pastor pejabat sementara. Saya sampai ada nanti pastor kepala paroki yang definitif, saya akan menyerahkan kepada pastor kepala paroki yang definitif. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya tidak banyak berkata-kata di sini, tapi mari yang sudah dikerjakan dengan baik Romo Fusi kita lanjutkan, dan saya tetap mengajak bekerja sama dengan baik DPP BGKP
maupun juga para romo, rekan yang berkarya di paroki ini. Mari kita bersama-sama, mari kita membangun iman umat di paroki ini. Saya kira itu saja, sekian, terima kasih. Saya ingat penunjukan Romo Husi ini memang ya boleh dibilang tidak pantas atau makso begitu. Waktu Romo Husi menyupiri saya lewat Pasar Besar, ya saya pegang dengkulnya. Romo Husi, nanti tugasmu mendatang ke Surabaya, katedral. Ya, saya lihat kok dengkulnya tidak koklok. Begitu. Waduh, itu mesti ya. Ya, terima kasih Romo Husi. Ya, penunjukan Anda menjadi pastor, kepala paroki Hati Kudus Yesus ini bukan Anda tanggapi dengan grogi atau merasa berat bagaimana, tapi siap selalu gitu. Kalau Anda ketemu dengan Romo Husi, dia tidak pernah kelihatan suntrut atau mukanya sedih, selalu senyum, apalagi tertawa, suka tertawa. Yaitu menunjukkan kebesaran hati untuk menjalani apa saja yang berat, yang sulit, dengan sukacita yang ia dapatkan dari Tuhannya sendiri. Memang akhir-akhir ini memang agak kelihatan kalau ketemu Romo Husi, apalagi ketemu saya gitu, ini dahi itu mengerenyit. Ya mungkin karena beratnya ini ya. Penyelesaian gedung Gria Pastoral dan Pastoran HKY ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah Anda buat untuk paroki Hati Kudus Yesus ini. Memang tadi dikatakan Romo Eko Budi Susilo sebagai pejabat PJS, pejabat sementara, karena keadaan menuntut demikian. Tapi yaitu Romo Eko Budi Susilo kan dulu pernah menjadi sebelum Romo Husi, sebelum Damar, sekian tahun yang lalu menjadi pastor kepala. Tapi ini karena keadaan memaksa, maka saya minta Romo Eko Budi Susilo yang adalah Vikjen, pembantu wakil uskup untuk urusan umum. Jadi umum ini kan jelas, jadi ya apa saja bisa. Janganlah tugas ini menjadi tugas rangkap atau apa, tetapi ya semua mengandaikan kekuatan Tuhan untuk menjadikan tugas perutusan bukan sebagai beban, tapi kesempatan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dan umatnya dengan lebih kuat dan lebih tahan banting untuk segala persoalan-persoalan hidup, apalagi persoalan hidup umat di Hati Kudus Yesus ini. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup perayaan Ekaristi dan Sertijab ini dengan mohon selalu berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai.
Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.